Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Tirutami Ningtyas, NIM T 2019-1038 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam A1 Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan sedikit tentang problematika belajar dan pembelajaran yang sering dialami oleh para siswa dan apa sih solusinya? Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Kesulitan belajar merupakan hal yang sangat lumrah dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan kesulitan peserta didik dalam menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan dalam mencerna dan informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang baik terhadap kemajuan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk pemecahan masalahnya, baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ini merupakan salah satu wujud kepedulian kerjasama dalam dunia pendidikan anak. Gejala anak yang mengalami masalah belajar diketahui dari indikasi tertentu, misalnya sulitnya menulis, sulitnya membaca, atau bahkan sulitnya mengatasi ketuntasan belajar pada materi tertentu atau pada semua mata pelajaran yang mereka peroleh, yang akhirnya siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan di sekolah. Nah, kesulitan belajar siswa itu penyebabnya dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu berasal dari individu atau diri siswa sendiri, seperti gangguan kesehatan, kelainan pada pendengaran atau penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar seperti rasa malas, rasa ngantuk, rasa lelah, atau hal lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu muncul dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban tugas belajar, pembelajaran yang terkesan monoton, lingkungan belajar yang kurang nyaman atau tidak mendukung sama sekali. Lalu, bagaimana sih solusinya? Nah, berdasarkan gejala maupun faktor penyebab kesulitan belajar pada diri siswa, maka upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru antara lain, solusi yang pertama, melakukan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar agar ilmu yang mereka terima itu bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Solusi yang kedua, sebaiknya guru menggunakan bantuan media atau alat peraga untuk menunjang keberhasilan belajar pada diri siswa, terutama pada siswa yang sering mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, dengan adanya media ini nanti siswa tersebut lebih mudah untuk menerima ataupun mengingat materi pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Nah, dan tujuannya dari adanya alat peraga ini atau media dalam pembelajaran itu tidak lain adalah untuk menarik minat belajar siswa, karena setiap siswa itu memiliki problematika yang berbeda-beda. Nah, untuk itu dalam pembelajaran itu perlu adanya media atau alat peraga yang mendukung pembelajaran tersebut. Solusi yang ketiga, hendaknya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, mengapa hal ini sangat penting? Karena dalam suasana belajar yang menyenangkan, apalagi nyaman, itu bisa membangkitkan semangat belajar pada diri siswa. Nah, agar pembelajaran itu tidak terkesan monoton, maka sebaiknya sebagai seorang guru itu harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman, seperti melakukan game atau menyanyikan lagu-lagu yang terkait dengan materi pelajaran. Itu bisa membangkitkan semangat belajar pada diri peserta didik. Solusi yang keempat, ini juga tidak kalah penting dengan solusi yang lainnya, yaitu pemberian motivasi kepada anak atau peserta didik, baik itu motivasi dari gurunya
atau dari keluarganya, terutama dari kedua orang tua. Nah, itu tadi video dari saya. Bagaimana tanggapan teman-teman? Boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga membawa manfaat kepada teman-teman ataupun pada diri saya sendiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.